Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisa kelayakan usaha untuk air minum isi ulang. Sebagai ringkasan, air minum merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, usaha ini dapat pengisian air minum banyak dilakukan oleh masyarakat karena biaya yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha tidak terlalu mahal. Usaha yang dijalankan juga tergolong mudah dan juga peluang usaha yang cukup menjanjikan terutama di daerah yang belum ramai. Nah, pada kesempatan ini ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua membahas aspek pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek keuangan, aspek manajemen dan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, UMC merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Cirebon, yang terletak di Jalan Fathahilah. Banyak dari mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus sehingga harus kos di daerah sekitar kampus. Dari hal tersebut, kami bertujuan untuk mendirikan usaha depot pengisian air minum di wilayah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah. Dengan itu dilakukanlah analisis kelayakan usaha depot air minum, sehingga dengan analisis yang ada dapat menjadi pertimbangan pendirian usaha dan melihat beberapa peluang usaha yang ada. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Yang pertama itu adalah target pasar. Nah, target pasar ini didapatkan survei langsung ke salah satu depot air minum terdekat dari UMC. Nah, rata-rata per bulan permintaan galon isi ulang itu mencapai 1.160 galon. Nah, ini data yang sudah ada sekitar 1.161 dan ditambah pasar potensial. Nah, dengan pasar potensial ini dilakukan survei yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mengkonsumsi air minum isi ulang sebanyak 588. Maka bisa diprediksi pasar potensial yang dimiliki dengan target pasar mahasiswa UMC adalah sebanyak 588 mahasiswa. Nah, yang ketiga adalah teknis dan produksi. Nah, teknisnya, jadi kebutuhan minum mahasiswa 2 galon per bulan. Nah, dalam 1 bulan untuk mahasiswa itu dibutuhkan 22.344 liter per bulan atau 745 liter per hari. Nah, kebutuhan air untuk mengambil target pasar itu kita asumsikan sepertiga dari target yang sudah ada 1.161, yaitu adalah sekitar 246 liter per hari. Nah, jumlah pesanan yang dibutuhkan yaitu 30 dikali 8.000 itu kapasitas toren air baku, ditambah 74 dibagi 745 plus 246. Jadi dalam sebulan itu kita memerlukan 3 kali pesanan air minum. Nah, dari aspek keuangan kita membutuhkan biaya investasi sebesar 32,8 juta. Nah, sebagai rincian ada 9 rincian utama yang dikeluarkan. Yang kedua adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional ini dibutuhkan setiap bulan dibutuhkan pengeluaran sebesar Rp3.632.200. Yang ketiga adalah menghitung biaya HPP. Nah, harga pokok penjualan keseluruhan yaitu 4 juta. Jadi biaya bahan baku dan biaya umum itu Rp4.266.210. Jadi kita mengasumsikan keuntungan per bulan itu 3.444.825. Jadi kita menentukan harga jual sekitar Rp7.000. Nah, ini cash inflow. Nah, ini cash inflow dalam 1 tahun ini perkiraan mencapai Rp94.024.024. Nah, cash inflow ini didapat dari mana? Didapat dari data potensi yang ada sebelumnya. Nah, cash outflow, nah ini
kita membutuhkan biaya pengeluaran sebesar Rp84.357.936. Nah, ini eh, dikeluarkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam berwirausaha dan ditambah biaya investasi awal. Nah, jadi margin cash flow itu adalah Rp13.726.088. Nah, margin ini dapat dari cash inflow dikurangi cash outflow. Jadi keuntungan di tahun pertama itu Rp13.726.000. Nah, keuntungan ini akan berbeda dengan keuntungan di tahun kedua dikarenakan tidak ada pengurang untuk biaya investasi di awal. Nah, ini secara total di tahun pertama itu 22.700 asetnya itu Rp22.726.088. Nah, selanjutnya adalah aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini yang pertama itu kita membutuhkan mesin sebanyak 1 buah. Nah, luas pabrik atau luas area yang dibutuhkan adalah 25 meter persegi, menyesuaikan dengan jumlah mesin, inventory dan tenaga kerja dan alur proses. Yang ketiga adalah jumlah tenaga kerja adalah 2 orang, terdiri 1 orang operator dan 1 orang lagi sebagai pengantar. Jumlah bahan baku air yang dibutuhkan sebanyak 24.000 liter per bulan. Yang kelima adalah kapasitas produksi tiap bulannya adalah 1.176 galon air dan atau 40 galon per hari. Nah, jam kerja per hari adalah 6 jam 40 menit, 7 jam efektif, dan 8 jam kerja total. Nah, untuk kesimpulannya yaitu rata-rata peluang pasar untuk usaha ini dapat air adalah 1.176 galon atau produk per bulan. Nah, peramalan dilakukan berdasarkan data histori penjualan produk yang sama. Nah, yang ketiga adalah aspek yang mempengaruhi dalam pendirian usaha dapat air minum isi ulang adalah aspek pemasaran, teknis, produksi, keuangan, serta manajemen dan hukum. Nah, dalam jalan usaha ini, dapat air minum yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga kualitas produk yang baik, menjaga stabilitas stok, serta mencari segmen tepat untuk ditentukan dalam pasar. Dan tak kalah penting adalah menjaga kualitas pelayanan terhadap konsumen. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan analisa kelayakan usaha dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.